Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Mutiara. Nama saya Nur Mahasari. Nama saya Nur Indah. Di sini kami akan membahas mengenai pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Berikut penjelasannya. Jadi, pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim, mencairnya es hingga permukaan air laut naik, serta perubahan jumlah dan pola berpresipitasio. Adanya perubahan sistem dalam ekosistem ini telah memberi dampak pada kehidupan di bumi seperti terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya glasier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Pemanasan global atau global warming menjadi salah satu isu lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas-gas rumah kaca terutama berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Kontribusi besar yang mengakibatkan akumulasi gas-gas kimia di atmosfer adalah aktivitas manusia. Temperatur global rata-rata setiap tahun dalam 5 tahunan tampak meningkat, seperti pada diagram berikut. Jadi ada beberapa penyebab dari pemanasan global, yaitu yang pertama ada efek rumah kaca, kedua ada efek balik, dan ketiga ada variasi matahari. Walaupun efek rumah kaca termasuk dalam penyebab dari pemanasan global, tetapi efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Karena tanpa efek rumah kaca, planet bumi akan menjadi sangat dingin, lebih kurang dari 18 derajat Celcius, sehingga seluruh permukaan bumi akan tertutup lapisan es. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dengan efek rumah kaca. Akan tetapi jika gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer, maka akan terjadi sebaliknya dan mengakibatkan pemanasan global. Lalu adanya efek balik. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkannya. Seperti pada penguapan air. Pada awalnya pemanasan akan lebih meningkatkan banyaknya uap air di atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, maka pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara hingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Keadaan ini menyebabkan efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 itu sendiri. Peristiwa efek balik ini dapat meningkatkan kandungan air absolut di udara. Namun kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat. Karena usia CO2 yang panjang di atmosfer, maka efek balik ini secara perlahan dapat dibalikan. Lalu ada efek balik lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es. Lapisan es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat ketika temperatur global meningkat. Bersamaan dengan mencairnya es kutub tersebut, daratan atau air di bawahnya akan terbuka. Daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Kejadian ini akan menambah faktor penyebab pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, sehingga menjadi suatu siklus yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada variasi matahari. Pemanasan global dapat pula diakibatkan oleh variasi matahari. Suatu hipotesis menyatakan bahwa variasi dari matahari yang diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer tersebut. Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960
dan tidak akan terjadi bila aktivitas matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. Penipisan lapisan ozon juga dapat memberikan efek pendinginan tersebut, tetapi penipisan tersebut terjadi mulai akhir tahun 1970-an. Fenomena variasi matahari dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi mungkin telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950-an, serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Adapun dampak dari pemanasan global yaitu pemanasan global telah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Dan yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembaban, kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembaban udara, dan berdampak pada pertumbuhan tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Keempat, habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembaban, dan produktivitas primer sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menentukan habitat baru yang sesuai. Yang kelima, peningkatan muka air laut. Air pasang dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Yang keenam, ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Yang ketujuh, perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan, sehingga memberi dampak pada hasil perikanan tangkap. Yang kedelapan, berubahnya habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Yang kesembilan, mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina. Dikhawatirkan kerusakan kehidupan masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. Masyarakat lokal yang pertama kali menjadi korban akibat kerusakan terumbu karang ini. Untuk menyelamatkan kerusakan terumbu karang akibat pemanasan global ini, maka para aktivis lingkungan dari 6 negara tersebut telah merancang protokol adaptasi penyelamatan terumbu karang. Lebih dari 50% spesies terumbu karang dunia hidup berada di kawasan segitiga ini. Meminimalisasi dampak pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan dan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Yang kedua yaitu menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Ketiga yaitu daur ulang dan efisiensi energi, penggunaan minyak tanah dan menyalakan kompor di rumah, menghasilkan asap dan jelaga yang mengandung karbon. Karena itu, sebaiknya diganti dengan gas. Keempat, yaitu upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Dimensi manusia. Manusia berperan sebagai pengguna, perusak, pelestari alam. Manusia harus diberi kesadaran dan pentingnya alam bagi kehidupannya. Alam memiliki keterbatasan dibanding kemampuan manusia dalam mengeksploitasi alam. Manusia memanfaatkan alam guna memperoleh sumber makanan dan kebutuhan sosial lainnya. Tetapi disadari atau tidak, tindakannya dapat berakibat kerusakan faktor-faktor ekologis. Karena itu, manusia harus menyadari bahwa ia dan perilakunya adalah bagian dari alam dan lingkungan yang saling mempengaruhi. B. Yaitu penegakan hukum dan keteladanan. Pelanggaran atas tindakan manusia yang merusak lingkungan harus dapat ganjaran. Penegakan hukum lingkungan menjadi
bagian yang paling penting, menjaga kelestarian lingkungan dan memberi efek jerah bagi yang melanggar. Penegakan hukum ini memandang setara sosial masyarakat. C, yaitu mengubah pola pikir dan sikap. Faktor-faktor lingkungan fisik, makhluk hidup lain dan manusia memiliki peran masing-masing dalam lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan logika dan mampu memandang kepentingan kehidupannya terkait dengan kehidupan makhluk hidup lain serta kejadian proses-proses alam. Sikap dan perilaku manusia terhadap alam cepat atau lambat berdampak pada lingkungan kehidupannya. Peduli terhadap lingkungan pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku bawaan manusia. D, yaitu etika lingkungan. Kecintaan dan kearifan kita terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apapun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan perilaku arif dalam kehidupan. Dalam wujud budaya tradisional, kearifan lokal melahirkan etika dan norma kehidupan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya. Jadi, itu tadi pembahasan mengenai materi pemanasan global yang dimana terdapat pengertian dan juga penyebab dari pemanasan global Dan ada pula dampaknya serta cara meminimalisasikannya. Jadi sampai sini saja video kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.